Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur Tuhan, oleh sebab itu pada hari ini dalam ibadah ini kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami mau duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Urapi kami semua dengan urapan budaya surga. Urapi para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dari Asar Kolektan, pemain musik, WL, singer, semua Tuhan tergabung dalam AVD, dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Urapi dengan urapan khusus dari surga. Semua hamba Tuhan yang akan melayani di Fikit, The Flame dan T4C juga. Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami yang masih dalam perjalanan. Engkau antar mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini, berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu semua, kita akan bersama-sama mengucap syukur, memuji menyembah Tuhan karena Dia layak menerima pujian kita. Kasih-Nya begitu besar. Peristiwa Natal merupakan bukti kasih Tuhan yang besar buat kita. Amin. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan katakan dengan sungguh-sungguh sembah. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau. Kita akan angkat tangan semuanya kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin, amin. Mari kita bersukaria karena Dia Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kita. Dia juru selamat kita. Amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua kebenaran
bersama kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau kasih kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari angkat suaramu dan katakan, Batu karang yang teguh. katakan
kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hari ini kami datang, kami sungguh berserah Tuhan. Setiap musim hidup kami miliknya Engkau. Kami tahu Tuhan kami punya Yesus. Kami tidak berjalan sendirian. Kami punya Engkau. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau, Yesus. Kami tak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau, Yesus. Kami hanya punya iman percaya, dan kami mau melangkah hanya bersama dengan Engkau saja, Yesus. Yang mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau yang akan menyertai hidup kami. Dan biarkan kami juga memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyembah, berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara diminta untuk kesediaannya untuk mengisi form kehadiran. Bisa dibuka mungkin di grup WhatsApp masing-masing. Bisa melihat nomor kursinya juga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Mari siapkan hati untuk beribadah bersama. Ibadah umum 1 dan 2 sudah dilaksanakan secara onsite. Mari hadir secara langsung dan bersekutu bersama di rumah Allah. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Mari bergabung bersama Natal Single Interdenominasi se-Jawa Barat dengan tema I Am the God Your Healer. Senin 19 Desember 2022 pukul 6 sore di Grand Eastern Jalan Pasir Kaliki, Bandung dengan pembicara Pendeta Daniel Panji dan Pendeta Gloria Atmaja. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang bulan Desember, kita akan disegarkan oleh firman Tuhan seputar peristiwa Natal. Pastikan Anda selalu hadir di ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, di penghujung tahun ini, mari kita sama-sama naikkan syukur dan sambut tahun yang baru dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, tanpa terasa waktu telah menghantar kita sampai ke saat ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tapi saya tidak tahu apakah Natal kali ini sungguh-sungguh berkesan atau satu Natal yang diliputi oleh sesuatu yang penuh dengan keraguan. Tapi mari kita lebih dahulu berdoa, kita minta pertolongan Tuhan supaya firman-Nya boleh disampaikan dan firman-Nya boleh menguatkan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, tetapi Engkau tetap Allah yang tidak berubah. Engkau tidak pernah digoncangkan oleh apapun. Kami boleh digoncangkan Tuhan oleh keadaan yang ada di sekeliling kami, tapi Engkau adalah Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Sebab itu kami bersyukur. Pagi ini kembali kami menghampiri Engkau Tuhan, kami datang di dalam rumah Tuhan karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup menjadi penolong yang sungguh-sungguh bisa diandalkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pagi ini kita akan belajar satu hal, jangan takut. Kenapa sih? Kenapa saya bawa tema ini? Sebab dunia saat ini hidup di dalam ketakutan, saudara. Kita akan baca dulu Lukas 2 ayat 10 sampai 15. Kita akan baca bergantian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Silakan jemaat Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, saya pernah berpikir kenapa berita sukacita itu diberikan kepada gembala. Bukan kepada orang-orang yang punya pendidikan atau orang-orang yang ngerti tentang Taurat Tuhan. Tapi yang diberitakan justru adalah gembala. Gembala adalah orang yang sederhana, saudara. Dia hanya melakukan rutinitas dalam hidupnya dan tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Nah, salah satu permasalahan kenapa kita hidup di dalam ketakutan adalah karena ada situasi yang sangat-sangat berubah dengan drastis sekali. Semua orang mengalami. Salah satu kalau kita telusuri penyebab ketakutan adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Orang mungkin beribadah tetapi tidak sungguh-sungguh datang dengan hati yang penuh-penuh mengharapkan pertolongan Tuhan. Banyak orang saat ini hidup di dalam ketakutan. Dan ada seorang hamba Tuhan bilang bahwa ada janji Tuhan yang berkata jangan takut lebih dari 360. Jadi sebenarnya setiap hari-hari yang kita lakukan itu adalah yang kita lalui adalah hari yang tidak perlu kita mengalami ketakutan. Tapi ternyata hal-hal seperti ini masih terjadi, saudara. Beberapa perusahaan sudah mulai merumahkan karyawannya. Karena apa? Saya tanya kenapa sampai seperti itu. Karena mereka bilang bisnis sekarang merosot. Saya punya customer, menurut saya dia customer yang hebat. Dan dia juga mengalami seperti itu. Semuanya mengalami masa krisis, saudara. Seorang saudara saya ketika kami berbincang-bincang di pertemuan keluarga, dia berkata, saya juga menunggu untuk di masa tua kan. Ketika saudara bekerja, mendengar kata PHK itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Karena apa? Itu akan merubah kehidupan kita. Dan semua orang mengalami hal seperti itu. Maka selalu saya berdoa supaya jemaat diberi kekuatan menghadapi masa-masa seperti ini. Saya selalu minta supaya jemaat Tuhan dipelihara. Karena apa? Sungguh masa ini adalah masa-masa yang melanda semua dunia. Saya tanya, saya selalu ikutin gitu. Sekarang semua negara kena resesi. Baru Amerika yang mulai lepas dari resesi. Semuanya resesi. Saya lihat di video-video begitu mengerikan. Baru terjadi, kata saya lihat di negara-negara maju itu mereka rebutan makanan. Kita nggak rebutan makanan kan ya. Dan kita masih makan 3 kali kan.
pemeliharaan Tuhan. Ketakutan ini boleh ada saudara. Tetapi jangan sampai ketakutan itu menutup mata saudara sehingga saudara tidak bisa melihat lagi janji Tuhan. Tidak lagi bisa melihat bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang sanggup dan berkuasa atas dunia ini. Natal adalah berita kesukaan, saudara. Natal adalah kesukaan besar yang Allah berikan kepada kita. Pertama diberikan kepada para gembala, tetapi masih relevan untuk kita. Natal ada sekali lagi adalah berita kesukaran besar. Bagi orang Israel waktu itu kata kesukaan ini sangat-sangat jarang terdengar. Karena apa? Mereka hidup di dalam penjajahan Romawi, apalagi para gembala yang hidup di dalam rutinitas dan tidak tahu harus melakukan planning apa, harus melakukan rencana apa, harus melakukan tindakan apa supaya mereka bisa mengalami kebahagiaan ini. Nah, di tengah keadaan seperti itu, berita Natal diberikan. Berita kesukaan ini diberikan kepada kita. Waktu itu mereka berpikir janji-janji Tuhan yang mereka pelajari dari imam-imam tidak pernah terjadi. Dan mungkin dengan kata lain mereka firman Tuhan itu bohong. Tidak bisa diandalkan. Tetapi kali ini kita akan belajar bahwa janji Tuhan itu masih tetap relevan. Kita akan lihat nanti bahwa kesukaran-kesukaran yang kita hadapi ini bisa terjadi, boleh terjadi. Tetapi ketika kita ada di dalam tangan Tuhan yang perkasa, kita akan selalu aman. Permasalahannya, maukah kita mempercayakan diri kita di dalam pemeliharaan Tuhan? Maukah kita tidak melihat apa yang terjadi di sekeliling kita? Tadi saya katakan jangan sampai permasalahan ini menutupi mata kita sehingga kita tidak melihat janji Allah. Seminggu yang lalu saya menghadiri pertemuan Full Gospel. Ceritanya sama, saudara. Kita akan menghadapi resesi. Saya dengerin terus. Saya bilang dalam hati saya tahu kepada siapa saya percaya. Dan saya harap jemaat juga mengerti. Saudara harus tahu kepada siapa engkau percaya. Dia Allah yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Dia sangat bisa diandalkan dan dia Allah yang memegang kendali atas dunia ini. Dia adalah Allah yang membuat sejarah terjadi di dalam dunia ini. Dan saya percaya, toh kalau di awal-awal pandemi itu, saya berkata kepada diri saya sendiri, saya akan menjadi saksi sejarah melihat bagaimana karya Tuhan yang besar di dalam dunia ini di masa saya. Kalau kita melihat dengan mata kita kejadian di sekitar kita, membuat hati ciut, saudara. Saya masih bekerja, saya juga ciut. Beberapa karyawan harus dirumahkan karena apa? Kita tidak bisa menutup biaya operasi kita. Untuk bayar biaya bunga saja sudah sangat berat. Itu keadaan yang terjadi. Karena itu, pagi ini saya mau katakan sekali lagi, jangan takut. Sebab kita punya Allah yang tetap bisa diandalkan. Alasan kita kenapa bisa tidak takut menghadapi keadaan seperti ini. Karena Allah kita adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dulu zaman perjanjian lama Allah itu bukan Allah yang beserta dengan mereka, saudara. Hidup mereka itu sungguh-sungguh ditentukan bagaimana mereka bersikap ketika mereka berbuat apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan memberikan berkat. Begitu mereka nyeleweng, Tuhan hukum. Allah tidak pernah tinggal di dalam kehidupan mereka.
Tapi kita bersyukur di bulan ini, di hari kelahiran Tuhan ini, Tuhan kembali mengingatkan bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Allah beserta kita, Allah beserta saudara, Allah beserta dalam setiap kita, saudara. Kalau bisnis saudara baik-baik saja, bersyukur sama Tuhan. Saudara ada di dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan saya bersyukur ketika saya tanya-tanya untuk UKM ke bawah, bagaimana bisnis kamu? Masih tetap Pak, masih jalan. Dan itu yang membuat negara kita ini masih tetap ada di dalam keadaan seperti ini. Mungkin untuk perusahaan menengah ke atas mengalami, saudara. Tapi kita bersyukur bahwa jemaat Tuhan yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan akan selalu berkata, ada saja, selalu ada jalan Tuhan yang dikerjakan untuk kita. Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit, Allah yang memiliki langit adalah Allah kita. Katakan Allah kita. Allah saudara dan Allah saya. Dan Allah yang kita sebut Allah kita itu turut merasakan apa yang kita alami. Amin. Ketika kita dalam kesakitan kita, apakah Dia tidak tahu? Dia tahu. Dia turut merasakan kesakitan saudara. Ketika saudara ada dalam keadaan tongpes, tahu kan tongpesnya? Duit udah gak ada lagi. Udah krisis nih tengah bulan. Dia tahu. Dan karena Dia Allah Immanuel, Dia bukan hanya tahu. Tetapi Dia siap lakukan pertolongan untuk setiap kita. Jemaat Tuhan sekali lagi, rasa saya boleh datang? Boleh. Tetapi Tuhan adalah Allah yang tetap memegang kendali dan Dia sanggup melindungi, sanggup memelihara kita dengan sempurna. Saudara dan saya akan menjadi saksi bagaimana Tuhan yang luar biasa itu akan melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Allah Immanuel, Allah yang menyelamatkan. Di dalam Yesaya 9 ayat yang ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa ada ciri-ciri yang dilakukan ketika kita ada di dalam persekutuan, ada di dalam hidup yang begitu erat dengan Tuhan. Dia dikatakan penasehat ajaib. Allah Immanuel itu bukan Allah yang diam, saudara. Allah menyertai kita dan membiarkan kita silakan berjalan, berjuang, struggle, bergumul seorang diri, tidak. Dia Allah yang sangat aktif. Dia bukan Allah yang diam saja. Dia dikatakan penasehat ajaib. Beda sekali pengertian penasehat ini dengan apa yang terjadi di dalam dunia. Kalau di organisasi ada penasehat. Apakah dia bekerja? Tidak. Hanya slogan. Profesor doktor ini sebagai penasehat. Dia kerja? Tidak. Tetapi di sini dikatakan bahwa penasehat ajaib adalah seorang yang aktif, yang siap untuk melakukan segala hal di dalam diri kita. Penasehat yang ajaib ini siap memberikan nasihat-nasihat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Penasehat ajaib ini siap memberikan nasihat-nasihatnya untuk kita yang ada di dalam pergumulan. Di masa-masa seperti ini, saudara, kita perlu sekali untuk hidup dilingkupi oleh kebenaran firman Tuhan, dilingkupi oleh janji-janji Tuhan, dan firman itu adalah firman yang hidup di dalam diri kita. Tanpa ini, tanpa kita mengenal Tuhan dengan benar, maka krisis ini akan membuat saudara tidak mengalami damai sejahtera. Hidup di dalam ketakutan.
Karena itu saudara, di masa seperti ini yang perlu kita lakukan adalah melibatkan Tuhan sepenuhnya. Minta kepada Dia untuk menjadi penasehat dalam hidup kita. Biarlah hari-hari yang kita akan lalui, kita mulai dengan minta nasihat Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Dan Allah yang kelahirannya akan kita peringati ini adalah Allah seperti itu. Dia adalah penasehat yang ajaib. Dia sanggup memberikan advice, nasihat yang di luar pemikiran kita. Saya mau saksikan seorang teman saya pernah saksikan di sini. Dulu ada cireng aneh. Dia akan memulai usaha baru. Ketika dia akan memulai usaha baru, yang dia lakukan adalah, Tuhan, saya sudah tidak bekerja lagi, saya harus lakukan apa? Dia minta nasihat kepada penasehat ajaib itu. Tengah malam istrinya dibangunkan oleh Tuhan. Dia terbangun dan Tuhan kasih ide. Bikin ini bahannya ada ini. Dia coba. Ketika Tuhan berikan sesuatu dalam diri kita nggak langsung jadi, saudara. Dia coba. Rasanya kurang enak, kurang renyah. Dia coba lagi sampai akhirnya enak, saudara. Saya pernah nyobain, dikasih enak. Itu cireng yang pernah saya makan dan paling enak. Beda sekali dengan cireng yang sekarang. Bisa-bisa gigi copot. Saking kenyalnya, saking susah digigitnya. Allah kita seperti itu. Dan Dia masih tetap menjadi penasehat bagi hidup kita. Mulai hidup saudara, mulai hari saudara dengan minta nasihat dari penasehat ajaib. Ketika saudara mau berbisnis, membuka usaha saudara bilang, Tuhan, hari ini saya butuh nasihat-Mu, apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan sanggup memberikan ide-ide yang luar biasa. Yang kedua, Dia dikatakan Allah yang perkasa. The mighty God. Allah kita itu Allah yang perkasa, saudara. Bukan Allah yang begitu ada kita menghadapi masalah dia lari sembunyi, enggak. Ketika kita ada dalam masalah, Dia muncul sebagai Allah yang maha perkasa. Allah yang perkasa yang akan berdiri di depan hidup saudara. Bukan berdiri di belakang saudara, silahkan bergumul, tidak. Tapi Dia akan berdiri di depan saudara dan melakukan pembelaan. Makanya Zefanya menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Giver. Allah yang maha perkasa. Allah pahlawan yang perkasa. Dan Dia akan tampil membela saudara, ada di depan saudara ketika ada di dalam permasalahan. Dia Allah yang bertanggung jawab, saudara. Dia Allah yang selalu memperhatikan hidup kita. Dia tahu krisis akan terjadi, pasti Dia tahu. Karena Dia Allah maha tahu. Tapi kita bersyukur, Dia bukan hanya sekedar Allah yang maha tahu, tetapi Dia juga Allah yang perkasa. Allah yang sanggup dan siap menolong saudara di tengah pergumulan saudara. Apapun pergumulan kita saat ini. Ketika kita berani berkata, Tuhan, aku jadikan Engkau sebagai Allah yang perkasa, yang hidup di dalam diri saya sebagai Allah yang menyertai saya, Allah Immanuel. Itu yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Tidak pernah di zaman ini saya mendengar orang berkata, keadaan saya membaik-baik saja. Enggak, saudara, sungguh. Dari pandemi ini sampai sekarang, ceritanya selalu sama. Gitu. Ceritanya sama. Hopeless kayaknya. Tapi bagi kita tidak pernah ada kata menyerah. Tidak pernah boleh ada kata hopeless. Sebab Dia adalah Allah yang ada bersama dengan kita. Tadi dikatakan Dia penasehat ajaib. Dia juga Allah yang perkasa. Allah yang perkasa yang bukan hanya punya kekuasaan, tapi ketika kita dalam permasalahan, Dia ada di depan kita. Dia ada di depan saudara. Amin.
Apa masalahmu? Dia saat ini siap untuk berdiri di depan saudara, membela dengan kekuatannya yang luar biasa. Berikutnya, Bapa yang kekal. Kenapa Yesus dikatakan Bapa yang kekal? Ini bukan berarti bahwa Yesus dengan Allah Bapa itu sama, enggak. Tritunggal tetap terjadi, saudara. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka ada di dalam kesatuan, punya sehakikat, sederajat, tetapi menampilkan diri sebagai pribadi yang berbeda. Melalui Tuhan Yesus, kita bisa mengerti kasih Bapa yang luar biasa. Kalau kita lihat di penciptaan, tidak pernah kita melihat satu sosok Bapa yang kelihatannya begitu dekat dengan kita. Tetapi melalui Tuhan Yesus, kita bisa merasakan kasih-Nya. Bisa meyakini bahwa Dia selalu menyertai kita. Kita bisa melihat di dalam pelayanannya bahwa Dia itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia cari orang-orang yang tidak pernah tersentuh oleh kasih. Dia akan datang untuk orang tersebut. Dan saya yakin sekali di antara kita, ketika kita merasa saya tidak punya teman lagi, saya hidup di dalam kesepian, saat itu Tuhan akan datang kepadamu. Dan Dia bilang, jangan takut, aku besertamu. Di dalam kondisi seperti ini saudara, kita bersyukur karena kita boleh mengenal kasih Allah itu dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dalam hidupnya Yesus. Kita bisa merasakan bahwa Dia Allah yang sungguh-sungguh menyertai kita. Kita baca Yohanes 14 ayat 9. Ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan muridnya, Filipus. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sekali lagi, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kita bisa merasakan Bapa itu seperti apa melalui kehidupan Yesus, saudara. Kalau Tuhan tidak menunjukkannya lewat Kristus, kita tidak bisa mengerti, tidak bisa membayangkan kasih Kristus, kasih Bapa itu seperti apa. Mungkin saudara pernah dengar ilustrasi ini, ada seorang katanya sedang ada di ruang tamunya. Dia sedang menikmati suasana nata di tengah hujan yang dingin dan cuaca yang dingin itu, dia melihat di jendelanya ada seekor burung. Dia berkata, dia buka pintunya. Udah silakan masuk aja, daripada burung itu kedinginan di luar. Tapi burung itu ketika didekati malah dia terbang. Karena apa? Dia tidak bisa merasakan dan mengerti apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Kalau dia ingin mengerti, maka dia harus berubah menjadi burung. Baru dia bisa mengajak, burung, ayo kita sama-sama menikmati hangatnya rumah yang sudah terbuka pintunya. Demikian juga Tuhan sedang mengekspresikan kasih-Nya, kasih Bapa itu lewat hidupnya. Makanya dia harus datang. Kalau dia datang sebagai Allah yang perkasa, sebagai penasihat yang ajaib, kita tinggal bisa ngerti, saudara. Tapi bersyukur karena Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi satu pribadi yang bisa mengerti kita. Makanya dia bilang, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Berapa banyak dari kita kadang-kadang sedikit bingung melihat kasih Bapa itu seperti apa. Ingat kasih Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus itu adalah perwujudan hati Bapa yang sebenarnya.
Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah berakhir, Bapa yang tidak pernah punya waktu, tetapi dia Bapa yang unlimited. Setiap saat bisa dihampiri, setiap saat bisa kita ajak bicara permasalahannya. Karena kita mengenal Tuhan itu begitu jauh, begitu besar, gak mungkin dihampiri. Kita tidak bisa merasakan kasih-Nya. Biarlah peristiwa Natal ini membuat kita menyadari bahwa ada kasih Bapa yang luar biasa. Yang siap diberikan kepada kita. Yang bisa kita ngerti hanya melalui kehidupan Tuhan Yesus yang pernah hidup di dalam dunia ini. Banyak sekali perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang mengingatkan pada kita bahwa Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Yang terakhir, Allah Immanuel. Allah Immanuel mengatakan bahwa Dia adalah Raja Damai, saudara. Allah kita adalah Allah pemberi damai. Makanya kita akan merasa rugi pada saat kita tidak mengalami damai sejahtera Tuhan di tengah kehidupan kita saat ini. Kita akan hidup di dalam ketakutan, sebenarnya damai itu sudah ada di dalam diri kita. Oke, kita baca satu ayat. Yohanes 14 ayat 27. Ini adalah perkataan atau curhatnya Yesus yang terakhir. Kepada murid-muridnya dia berkata seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Mungkin saat ini kita di dalam kondisi seperti ini kita gentar. Kita gelisah. Bagaimana sih masa depan saya? Bagaimana sekolah anak saya? Bagaimana kuliah anak saya? Bagaimana pekerjaan anak saya? Tuhan katakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena damai sejahtera itu sudah Tuhan tinggalkan dalam dirimu. Damai sejahtera itu sudah diberikan bagi kita semua, saudara. Natal adalah cerita damai sejahtera yang diberikan kepada kita, saudara-saudara. Luar biasa. Karena Allah yang luar biasa itu berkata, Dia adalah Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai, pemberi damai. Dan tidak ada damai yang sekualitas yang Dia bisa berikan. Karena itu kita tidak perlu takut, saudara. Sekali lagi, berita Natal adalah jangan takut. Dan di tengah dunia yang ada di dalam ketakutan saat ini, Tuhan selalu katakan, jangan takut. Bagi jemaat gereja Rehoboth Dia katakan, jangan takut karena Dia Allah Immanuel. Dia adalah Immanuel yang bekerja dengan aktif. Dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Sekali lagi, keadaan boleh berubah. Tetapi damai sejahtera Tuhan itu sudah Tuhan tinggalkan, sudah diberikan dalam diri kita. Kalau itu sudah diberikan bagi saudara, bagi saya, kalau saya tidak mengalami damai sejahtera, salah siapa? Salah kita. Salah saya. Kenapa saya tidak bisa damai sejahtera? Damai sejahtera sedangkan Tuhan bilang kan, damai sejahtera itu sudah ditinggalkan untuk kita, diberikan untuk kita. Ada di dalam hati kita. Bagaimana caranya kita mengalami damai sejahtera itu? Ingat firman Tuhan. Saat-saat ini yang perlu kita lakukan adalah hal tersebut. Ingat firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Sebab Dia Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang memberikan nasihat. Allah yang perkasa. Raja Bapa yang kekal. Dan Raja Damai. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan, dunia ini ada di dalam ketakutan semua, Tuhan. Dan ini sama seperti yang dialami oleh orang-orang
pada waktu zaman perjanjian lama terjadi Tuhan. Dan kami yakin sekali kami adalah saksi-saksi sejarah yang akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang perkasa, yang ajaib itu terjadi di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan buat hati kami melihat terus, memandang terus kepada Engkau, kepada kebenaran-Mu, kepada janji-janji-Mu. Sebab janji Tuhan tidak pernah gagal sekalipun, sedetik pun di dalam hidup kami. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh menyertai kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang Immanuel yang ada di dalam hidup kami. Roh Kudus yang ada di dalam diri kami akan mengerjakan hal yang ajaib. Karena apa? Dia adalah Allah yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur. Biarlah keadaan yang terjadi di sekitar kami tidak membuat kami ditenggelamkan di dalam keputusasaan. Tetapi kami tetap melihat di tengah kegelapan ini, terang Tuhan masih tetap bersinar. Pengharapan itu masih ada. Dan pengharapan itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sehingga tahun 2023 yang menurut data-data Bank Dunia adalah masa-masa yang sukar. Kami akan melihat satu perbedaan. Karena Tuhan menolong kami. Karena Tuhan beserta kami. Dia adalah Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau tahun 2022 dia sudah menyertai kita sampai hari ini, kita semua yakin masuk dalam tahun 2023 dia akan memimpin hidup kita mulai dari hari pertama sampai selesai tahun 2023. Amin saudara. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang perlu mendapat perhatian untuk kita semua. Yaitu minggu depan, tepat tanggal 25. Ya, kita merayakan perayaan Natal yang akan mulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Ya, tema Natal kali ini adalah Immanuel. Dan juga suasana Natal pada saat itu adalah suasana parahyangan. Seperti sudah lihat, dekor sudah mulai ada. Suasana parahyangan. Oleh sebab itu, kalau bisa, ya, saudara-saudara bisa datang dengan dress code untuk Natal. Kalau pria bisa pakai batik atau corak, dan wanita juga bisa menggunakan kebaya batik atau corak. Tapi jangan, oh saya nggak punya batik, jadi nggak usah datang. Jangan saudara, jangan datang aja saudara. Baik, nah kemarin ini pengurus Gereja Rehoboth diundang di kecamatan, dan di sana ada Kapolsek menerangkan semua keadaan Kota Bandung. Oleh sebab itu kita perlu berjaga-jaga untuk berjaga-jaga untuk situasi keamanan akhir-akhir ini. Oleh sebab itu pada tanggal 25 nanti saudara, Polsek Regol akan ikut membantu mengamankan lokasi Gereja Rehoboth, yaitu tempat ini, ya. Dan mereka akan memakai metal detektor. Ada memeriksa tas bawaan saudara. Jadi nggak usah bawa tas gede-gede, ya. Dan kalau misalnya mereka mau minta diperiksa,
silakan aja gitu ya. Nggak usah membuat muka yang tidak senang diperiksa, nggak apa-apa, bisa aja. Toh nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, pakai metal detektor. Dan tentu untuk masuk ya dibuat di satu tempat pintu di depan itu supaya bisa masuk berurutan sehingga pada waktu pemeriksaan itu mudah ya. Oleh sebab itu sangat dianjurkan saudara untuk datang bukan jam 8, apalagi lewat jam 8. Sangat dianjurkan saudara datang jauh sebelum jam 8, kira-kira jam 7 gitu ya. Sebab masuk itu satu-satu saudara diperiksa. Ya, baik tas, bawaan saudara dan sebagainya. Nah, jadi saudara dianjurkan untuk mengikuti datang pada saat itu lebih pagi untuk mengikuti perayaan Natal. Ya. Pada saat itu ada ibadah Natal, ya perayaan Natal juga akan diadakan T4C hari Sabtunya jam 8 di Gedung E. Lantai 3 juga Natal Victory Kids diadakan. Victory Kids sekolah minggu Natalnya akan diadakan setelah Natal, perayaan Natal umum. Perayaan Natal umum hanya satu kali. Jadi semua anggota KU1, KU2, KU3 yang sekarang belum dibuka ya kebaktiannya itu akan datang pada jam 8. Oleh sebab itu sekali lagi harap saudara tidak terlambat pada saat itu. Baik, nah saudara, terakhir kami akan sampaikan juga bahwa setelah kebaktian ini kami berdua akan ke Gereja Rehoboth Immanuel akan melayani perayaan Natal di sana. Tolong doakan supaya kami boleh menjadi berkat untuk jemaat di sana. Dan terakhir sekali, tadi udah terakhir, sekarang terakhir sekali. Saudara, pagi hari ini kita ucap syukur kepada Tuhan karena gimana sidang Gereja Rehoboth Sebaot. Sebaot itu di mana? Singkawang. Singkawang itu di mana? Ya, cari di peta, saudara. Ada di Kalimantan. Gimana sidangnya beserta Ibu ada bersama-sama kita semua. Nah, kita mau dengar sepatah dua patah kata dari mereka. Saya undang untuk Bapak Pendeta Yopi dan Ibu Pendeta Lydia untuk ke depan. Tentu yang bicara satu orang. Iya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Ya, bisa kami perkenalkan nama sekali lagi. Ya, nama saya Pendeta Yopi Sopak Peru, Gembala Sidang Gereja Rehoboth Jemaat Sebaot Singkawang. Dan samping kiri saya istri saya Ibu Lydia, Pendeta Lydia juga hadir pada hari ini. Bapak Ibu, kami bersyukur dan berterima kasih karena sejak tahun 98 kami merintis gereja Rehoboth yang ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Itu dari nol, atas dukungan sinode, dukungan jemaat gereja Rehoboth yang ada di Bandung. Dari tahun ke tahun diperhatikan, didoakan, sehingga sampai pada hari ini Gereja Rehoboth Singkawang itu tetap berdiri. Kami ada 19 kepala keluarga dan ada 40-50 orang yang hadir dalam kegiatan ibadah. Memang beberapa kali ada kunjungan sinode, kunjungan dari hamba-hamba Tuhan untuk ke sana. Dan visi kami ke depan yang kami doakan
yang kami gumuli adalah bagaimana kami membangun sebuah proyek Allah, yaitu jemaat itu hidup dalam kesucian, hidup dalam kesalehan. Karena satu kali kelak kita akan meninggal dunia. Selama kita hidup kita memperhatikan, memperbaiki diri kita ini. Dan dimulai dari seorang gembala. Dan kalau seorang gembala tidak hidup dalam kesucian, kesalehan, bagaimana dia bisa mendidik jemaat? Dan itu kita doakan. Tolong doakan kami Bapak Ibu ya, supaya kami tetap setia, tetap taat, menjalani pelayanan ini memang berat. Tapi terima kasih banyak untuk dukungan doa, dukungan dana, perhatian sinode kepada kami, sehingga itu bisa dapat terwujud dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada jemaat dan sinode Gereja Rehoboth, khususnya Bapak Pendeta Yohanes Rungkat sebagai Bapak rohani kami yang telah membimbing kami, dan juga doa jemaat, perhatian dan bantuannya sehingga kami tetap melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih. Inilah kesaksian kami, Tuhan memberkati. Tapi kemenangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tadi kita dengar Bapak Pendeta Yakub sama Ibu Pendeta Lydia masuk ke sana itu dari nol, saudara. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Dan sekarang dengan berkat Tuhan, Gereja Rehoboth Singkawang, Sebaot Singkawang, itu sudah berdiri dan gerejanya permanen, ya. 8 kali 19, cukup besar saudara. Kalau saudara mau pergi ke Singkawang, boleh kan? Nah boleh saudara. Jadi tinggal daftar, nanti bisa pergi sana. Baik saudara, puji Tuhan. Kita ucap syukur berkat Tuhan ya, untuk Pendeta Yopi dan Ibu Pendeta Lydia. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Engkau sudah memimpin seluruh ibadah kami dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau sudah memimpin kami semua, dan kami percaya kami telah berdoakan untuk semua kegiatan akhir tahun, baik perayaan Natal tanggal 25 jam 8 pagi, dan juga semua hamba Tuhan yang melayani pada saat itu. Kami juga berdoa untuk kegiatan akhir tahun tanggal 31 yaitu refleksi dan kebaktian ucapan syukur tanggal 1 Januari di tempat ini jam 8 pagi juga. Kami akan perjamuan kudus dan bagi ayat mas pada saat itu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami berdua akan melayani pekerjaan Tuhan atau perayaan Natal di Manuel, Urapi, yang akan menjadi berkat di sana. Terima kasih Bapak. Kami telah berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi pandemi ini, dan juga Tuhan untuk keadaan tekanan ekonomi sehingga Indonesia boleh terbebas dari ini semua. Makasih Bapak, kalau kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain, ntar kami semua sampai ke rumah kami masing-masing, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya, dan juga kami akan memberikan persembahan syukur karena Tuhan sudah memimpin memberkati hidup kami semua selama 1 tahun ini. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara.
dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu kembali di kesempatan ibadah mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Mari siapkan hati untuk beribadah bersama. Ibadah umum 1 dan 2 sudah dilaksanakan secara onsite. Mari hadir secara langsung dan bersekutu bersama di rumah Allah. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Mari bergabung bersama Natal Single Interdenominasi se-Jawa Barat dengan tema I Am the God Your Healer. Senin 19 Desember 2022 pukul 6 sore di Grand Eastern Jalan Pasir Kaliki, Bandung, dengan pembicara Pendeta Daniel Panji dan Pendeta Gloria Atmaja. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang bulan Desember, kita akan disegarkan oleh firman Tuhan seputar peristiwa Natal. Pastikan Anda selalu hadir di ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, di penghujung tahun ini, mari kita sama-sama naikkan syukur dan sambut tahun yang baru dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.